Jadi awal mula saya masuk ke dunia fotografi itu pada tahun 2008. Sepertinya asik gitu, sepertinya menarik kalau kita bisa belajar kamera atau fotografi. Yang saya cinta pertama kali ya, dan yang buat saya penasaran pertama kali itu ada di kamera, bukan fotografinya ya, kameranya dulu, di alatnya dulu. Dan Zen Mirazu ini ngeditnya, kalau saya bilang luar biasa cepet gitu kan, luar biasa cepat. Jadi saya untuk mengikuti juga agak susah waktu itu. Makanya kalau ada yang kelewatan dari langkahnya Zen ini, saya pasti tanya gitu kan, bagaimana saya mulai tertarik dan suka terhadap dunia fotografi? Di video kali ini saya akan sharing awal mula saya terjun ke dunia fotografi. Bagi kamu yang belum gabung di channel Abiakta Fotografi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu ketika saya upload video baru. Welcome back to my channel, kembali lagi di Abiakta Fotografi. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya awal mula saya terjun ke dunia fotografi. Mungkin dari sini ada teman-teman yang bisa belajar dari pengalaman saya yang nanti akan saya bagikan ke kalian semua. Maka dari itu, jangan di skip video ini, tonton sampai habis. Dari situ sedikit-sedikit saya mulai belajar soal Photoshop dan shortcut-nya. Jadi proses saya belajar shortcut biar semakin mudah dipelajari. Saya punya modem yang waktu itu modemnya harganya ya sampai ratusan ribu, lumayan mahal gitu kan. Saya punya modem, tapi saya gunakan cuma seperlunya tok. Jadi waktu itu saya browsing shortcut kamera kayak move tool, brush, stamp dan lain sebagainya. Saya print out. Saya print ada berapa lembar tuh, lupa ya, ada berapa lembar. Saya tempel itu di dinding kos, saya tempel gitu kan. Di situ ketika saya ngedit, saya pengen misal saya pengen memunculkan level gitu kan. Level kalau dalam shortcut kan kontrol CTRL L gitu kan, plus L gitu. Nah di situ saya perlu melihat kertas yang saya tempel di dalam dinding kosan gitu kan. Nah dari situ saya mulai tahu tentang shortcut Ctrl C, Ctrl V, Ctrl M, Ctrl L, Ctrl plus minus dan lain sebagainya. Saya di situ udah hafal. Jadi lebih cepat seperti itu sih, lebih cepat kita praktek sama nyontek gitu. Kalau saya lebih enak sama nyontek gitu. Itu proses pembelajarannya lebih cepat. Akhirnya di tahun 2010 ini juga saya sama Zan memutuskan membuat sebuah branding usaha untuk kami berdua, untuk sama Zan. Ini khusus untuk wedding ya, khusus untuk wedding. Kalau di modal kita pakai branding kita masing-masing. Tapi kalau untuk di wedding kita jalan bareng, kita buat satu brand yang namanya saya temukan Abiakta Fotografi. Abiakta dulu sih, Abiakta. Lalu mau pakai fotografi atau picture atau photobox, akhirnya saya memilih pakai fotografi gitu. Abiakta Fotografi yang sampai sekarang masih saya gunakan, masih saya pakai. Nah dari situ saya mulai terjun ke dunia wedding tahun 2010. Mulai terjun ke dunia wedding. Saya dulu masih pakai 550. Si Zan pakai kamera Nikon, tapi saya lupa tuh Nikon apa tuh. Jadi dua brand saling bekerja sama dulu, Canon sama Nikon gitu kan. Kalau zaman sekarang kan maaf ya, kalau zaman sekarang itu kan apalagi di kota kecil rata-rata seorang fotografer mencari fotografer lain dengan brand yang sama, rata-rata kan seperti itu. Kalau dulu dengan kita pakai brand yang berbeda pun kita bisa kerja bareng gitu, kita bisa kerja sama gitu kan. Oke. Lalu Abiakta kesini semakin punya nama, semakin berkembang. Akhirnya tahun 2011
ya tahun 2011 kita semakin saya tuh semakin Abiarta tuh semakin lebih dikenal luas oleh masyarakat Jogja waktu itu. Bahkan 1 minggu itu pasti berangkat 1 kali gitu. Karena di Jogja itu waktu itu di tahun itu kalau ada wedding itu pasti rata-rata ambil di hari Sabtu atau Minggu, ambil di hari weekend. Itu udah pasti seperti itu dulu rata-rata ya. Lalu singkat cerita di tahun 2012 saya punya relasi dari BI Salon. Itu dulu tempatnya di dekat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu kalau jarak dari kosan saya sekitar 45 menit gitu. Saya punya relasi di situ. Nah, setiap yang punya BI ini namanya Mbak Indah ya, yang punya BI Salon ini namanya Mbak Indah. Nah, di saat Mbak Indah ada proyek, ada foto makeup wisuda, ada foto wedding gitu kan, pasti Abiarta yang disuruh motret, itu sudah pasti. Lalu di tahun 2012 juga, kalau nggak salah bulan September atau bulan apa itu, saya dapat telepon dari Mbak Indah. Dia tanya itu kan, beliau tanya katanya, di antara Mas Tama sama Mas Hendri yang punya paspor siapa gitu kan. Saya kan kaget ya, paspor buat apa gitu kan, atau mau ada proyek ke luar negeri atau kemana gitu kan. Akhirnya betul, Mbak Indah punya rencana mau priwet di 2 lokasi. Yang pertama di Singapura, yang kedua di Malaysia. Nah, akhirnya saya sama Zan Miraju ini ngurus paspor sendiri gitu kan. Kalau tiket sih udah dari Mbak Indah, udah dibayarin gitu kan. Tiket, makan, penginapan semua sudah beres. Untuk saya sama Zan ini cuma buat paspor. Akhirnya udah saya ngurus paspor. Dulu di kantor imigrasi Yogyakarta itu waktu itu kalau nggak salah bikin paspor 1 orang 250.000 kalau nggak salah bikin paspor. Akhirnya oke. Saya sama Zan berangkat ke Singapura, tapi saya berangkat dari Jakarta. Jadi dari Jogja ke Jakarta naik travel, langsung dari Jakarta langsung ke Singapura. Soalnya kalau dari Jogja ada ke Singapura, cuma dia pakai transit gitu kan. Sedangkan Mbak Indah ini nggak mau ya pakai transit, lebih baik kita naik travel ke Jakarta. Dari Jakarta langsung kita menuju ke Singapura di bandara Changi kalau nggak salah. Nah itu akhirnya di situ pulang pergi total sekitar 5 hari. Dan di situ saya masih kuliah dan saya meninggalkan kuliah. Semenjak saya gabung di fotografi ini, saya lebih banyak nggak berangkat kuliah, lebih banyak motret gitu kan. Karena ini sudah menjadi passion, sudah menjadi hobi gitu kan. Akhirnya saya di Singapura 5 hari, di Singapura 3 hari, berarti sama pulang pergi ya total 5 hari ya sama pulang pergi ya. Di situ juga ada pembelajaran lagi yang saya dapatkan gitu. Kalau di Singapura itu kan foto bagusnya itu kan di malam hari ya. Malam hari kan banyak lampu-lampu yang bagus buat background gitu kan. Akhirnya ya saya banyak motret malam sih. Jadi saya berangkat dari penginapan itu jam 8, pulang ke penginapan berangkat jam 8 pagi ya, pulang ke penginapan jam 1 malam. Jadi saya motret itu dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam, dini hari lah. Di situ waktu itu saya motret di deket Marina Bay. Marina Bay ini buat background gitu kan.
Marina Bay kalau malam itu kan lampunya bagus-bagus gitu, bagus banget. Nah itu ketika kita menempatkan si objek, kalau kita tidak tahu settingannya, objeknya eksposurnya pas gitu kan, cahayanya pas, tapi backgroundnya itu bisa gelap gitu. Padahal yang saya mau waktu itu kan objek dapat, background juga dapat gitu. Nah di situ saya belajar lagi, saya coba berpikir gitu kan. Saya cuma bawa flash 1 waktu itu. Saya cuma berpikir, kalau saya nyeting objeknya, kita nggak akan mungkin bisa dapat backgroundnya, dan lampu saya juga nggak mungkin bisa nyampe ke Marina Bay gitu kan, ke backgroundnya nggak mungkin bisa dapat. Akhirnya yang saya setting backgroundnya dulu saya setting, kemudian baru ke objeknya. Kalau objeknya kita nggak setting di kamera, tapi setting di flashnya, di lampunya, di flash yang saya bawa gitu. Akhirnya ya dapat. Ini foto biar tak tampilkan aja, fotonya masih ada, saya tak tampilkan aja sekalian. Oke, lalu di tahun berapa ya, tahun 2000, mau tahun berapa? 2012 ya. Tahun 2013 saya mulai nyusun 2012 akhir saya mulai nyusun skripsi, dan 2013 saya memutuskan buat berhenti kuliah. Iya, karena apa? Karena gini, saya ngurus skripsi mumet gitu kan, pusing ngurus skripsi, job juga waktu itu lagi rame gitu kan. Saya sempat berpikir, apa saya tak berhenti aja kuliah ya, saya tak fokus ke motret gitu kan. Akhirnya saya berpikir lebih jauh lagi. Seharusnya yang saya kuliah tuh 4 tahun selesai, tapi 6 tahun, hampir 6 tahun saya belum selesai. Dan orang tua sudah menghabiskan berapa banyak uang buat mengkuliahkan anaknya kan gitu. Saya berpikir seperti itu, kasihan juga orang tua saya yang sudah membiayai saya sampai saat ini gitu kan. Akhirnya saya berkorban, foto saya tinggalkan, saya fokus ke skripsi. Jadi setiap ada job masuk saya tolak gitu. Setiap ada job masuk saya tolak semua. Oke, alhasil kalau nggak salah 1 tahun atau 1,5 saya selesai skripsi dan diwisuda menjadi seorang sarjana gitu kan. Nah di situ ya kan saya mikir kalau kita sudah selesai kuliah, kita menjadi pribadi yang bebas gitu kan, mau ngapain aja bebas gitu kan, mau kerja sampai berapa hari pun udah enak gitu kan, udah nggak ada tanggungan kuliah. Tapi di situ saya salah. Salahnya kenapa? Jadi gini, ketika saya vakum di fotografi 1 tahun atau 1,5 tahun, saya selesai kuliah dan saya mau masuk ke dunia fotografi lagi, mau berusaha mengembangkan Apiata lagi, jadinya malah jadi luar biasa pusing, nggak ada job sama sekali. Jadi ya mau nggak mau sambil saya membangun personal branding saya lagi buat batu loncatan, akhirnya saya masuk ke salah satu studio foto di Jogja. Itu salah satu studio foto yang menurut saya itu sih lumayan besar lah ya. Saya dulu di Kalista Foto, tapi bukan sebagai fotografer ya, sebagai desainer di sana itu cuma ini sih, bukan desain poster atau wedding book atau segala macam. Di situ kita sebenarnya cuma editor, ngedit foto studio gitu. Nah di situ saya sembari kerja ikut orang, sama saya membangun nama Apiata lagi. Alhamdulillah setelah 1 tahun saya di Kalista Foto, 1 tahun saya kerja ikut orang, nama Apiata mulai dikenal lagi, mulai ada yang cari lagi gitu. Ya setiap kalau di kantor saya yang dulu itu kan liburnya kita request ya,
Jadi libur itu sesuai tanggal merah. Pada bulan ini misal tanggal merahnya itu ada 5, berarti dalam bulan ini kita libur 5 kali gitu ya. Nah di situ kita request libur kecuali hari Minggu. Hari Minggu kita boleh ambil libur tapi maksimal cuma 2 kali. Nah, jadi setiap saya libur, saya nggak pernah libur. Setiap saya libur kantor, saya motret proyek saya sendiri, wedding gitu kan. Motret proyek wedding saya sendiri. Jadi di kantor saya ngedit, saya pulang ke kosan, saya masih ngedit lagi. Bisa dibilang kehidupan saya di Jogja waktu itu benar-benar rusak ya kalau dibilang. Jadi saya selalu tidur itu habis subuh. Jadi misal saya berangkat kantor pagi jam 9, pulang jam 5, nanti habis maghrib saya masih ngedit kerjaan saya sendiri. Itu bisa saya lakukan sampai subuh gitu. Jadi dulu tuh kehidupan saya itu kalau saya bilang selalu monoton. Waktu saya jadi karyawan selalu monoton. Jadi kosan kantor gitu kan. Kalau libur ya kita motret gitu kan, motret di luar gitu kan. Kalau motret pun kadang, kalau motret wedding di Jogja dulu saya jarang tidur. Karena apa? Biasanya kalau di Jogja itu kan acara 2 hari gitu. Acara 2 hari kayak Midodaren itu saya berangkat paling habis maghrib sudah sampai lokasi, selesai jam 11 malam gitu kan, 11 malam, nanti jam 3 harus berangkat lagi. Karena saya di Jogja kos dan sendiri juga gitu kan. Takutnya kan kalau tidur kebablasan ya. Jadi saya milih tidak tidur sampai saya selesai motret. Kayaknya selesai motret sekitar jam 4, jam 5-an lah. Itu menjadi pekerjaan yang luar biasa waktu itu. Kalau sekarang mah enak gitu kan, acara jam 8, jam 6 kita baru berangkat gitu kan. Kalau dulu enggak gitu, jam 3 kita sudah standby di lokasi. Benar-benar luar biasa nih Jogja itu seperti itu. Saya jadi karyawan di Karista Foto bertahan 3 tahun, jadi sampai 2017. Nah selama 2015 sampai ke 17 ini nama Abiarta di Jogja benar-benar sudah punya nama. Sampai orang Lampung kalau nggak salah, orang Lampung itu telepon saya langsung, katanya mau ada priwet di Jogja gitu ya, tapi pengen pakai jasa saya dari foto, video, transport, dan itu 4 lokasi juga ya. Saya berangkat sama teman-teman, sama klien itu waktu itu berangkat ke lokasi jam 5, selesai jam 9 malam, jam 5 pagi sampai jam 9 malam, 4 lokasi. Nah itu saya tahun 2017 sudah di Banjar, tapi sudah di booking sama yang orang Lampung ini gitu. Jadi saya dari Banjar berangkat lagi ke Jogja, ketemu sama klien ini langsung, besoknya kita sesi pemotretan gitu. Nah di tahun 2017 itu kan saya pulang ke Banjar, saya stay dan sekarang masih domisili di Banjarnegara. Di sini saya buka studio foto sendiri, namanya juga masih sama, Abiarta Fotografi, dan sampai di channel YouTube saya pun namanya juga Abiarta Fotografi. Ya mungkin teman-teman yang masuk dunia bisnis atau sama fotografer itu tahu lah ya kenapa saya buat kayak di sosial media, terus online offline saya buat nama sama.
ya nggak jauh-jauh dari personal branding gitu kan. Saya pengen lagi berusaha untuk membangun personal branding lebih kuat lagi kan gitu. Lalu apa lagi ya? Mungkin itu aja sih. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya masih jalan, dan sekarang berusaha untuk masuk ke konten kreator gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman yang mau terjun ke dunia fotografi, nggak usah ragu, langsung masuk aja ke dunia fotografi. Kalau masih bingung mulainya dari mana dan mau tanya ke siapa, bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung hubungi saya di nomor WhatsApp saya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, mungkin itu aja. Mungkin video ini bisa menginspirasi bagi teman-teman yang mau terjun ke dunia fotografi atau mungkin yang menonton channel saya ini. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, suka dengan konten-konten saya yang lain, bisa klik like, share, dan subscribe. Oke, itu saja. Dengan saya Tama, di belakang kamera ada Dani. See you dan sampai jumpa.